Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kemarin kita sudah membahas terkait numerik aritmatik ya. Kemudian kemarin juga kita sudah puas-puasin banget tuh ngebahas verbal. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk ngebahas tes numerik aritmatik ini ya. Semoga teman-teman masih tetap semangat, dan ini menjelang detik-detik tes TKD. Semoga juga dimudahkan dan sehat selalu ya, jaga kesehatannya teman-teman. Selain persiapan mental, kemudian persiapan belajar, juga kesehatan itu penting banget. Yuk kita langsung saja ya ke soal yang pertama. Jika X adalah berat total P kotak yang masing-masing beratnya Q kilogram dan Y adalah berat total Q kotak yang masing-masing beratnya adalah P kilogram. Jadi X itu adalah berat total atau sigma dari P dari kotak ya, yang kotak tersebut adalah P dan beratnya masing-masing adalah Q. Jadi totalnya semua, X ini kan katanya tadi total dari P yang beratnya adalah Q, berarti total X itu adalah P kali seluruh Q dong, seluruh P kali masing-masing Q dong gitu kan. Dan Y adalah berat total atau dari Q kotak atau sigma Q, karena total dari Q ya, dari masing-masing kotak yang beratnya P kilogram, berarti kali P ya. Jadi X ini adalah P kali Q dan Y ini adalah Q kali P. Jadi sama aja dong, ini P kali Q baik P kali Q maupun Q kali P, hasilnya sama saja. Berarti hasil X dengan hasil Y itu ada perbedaan? Tidak ada. Karena sama aja P kali Q atau Q kali P. Jadi jawabannya adalah B ya. X sama dengan Y. Yuk, soal nomor 2. Semoga bisa dipahami ya di soal nomor pertama. Jika teman-teman bingung boleh komen. Oh iya, sebelum saya melanjutkan, ini kita masih berkutat mengenai numerik aritmatik. Tapi teman-teman boleh kasih saran ya untuk video berikutnya, teman-teman pingin apa ya? Boleh ya dibahas di komen di kolom komentar. Kemudian lanjut soal nomor 2. Jika P sembarang bilangan dan X adalah 3P kuadrat min 5 dan Y adalah 2P kuadrat plus 4, maka ya jadi P ini adalah sembarang bilangan. Ini soal sejenis sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Kalau nggak salah di video TKD atau di video TIU ya, atau di video numerik lainnya. Teman-teman boleh buka ya, di video sebelumnya sudah banyak soal-soal yang membahas seperti soal nomor 2 ini. Tapi nggak ada salahnya ya, kita tetap bahas ya. Semakin banyak kita berlatih, insya Allah semakin bisa kita mengerjakan soal. Saya sudah pernah bahas terkait soal ini. Kalau misalnya ada sembarang bilangan, kita boleh pakai bilangan manapun. Boleh bilang 1, 2, 3, tapi yang paling gampang aja deh 1. Pakai 0 boleh, tapi yang netral saya pakai 1 deh. Katanya X adalah 3P kuadrat min 5. Kalau P-nya adalah 1, maka 3 kali 1 kuadrat 3. Kemudian min 5. Jadi X adalah min 2. Kemudian Y adalah 2P kuadrat plus 4. Kalau P-nya adalah 1, maka 1 kuadrat tetap 1, berarti Y-nya adalah 2 kali 1, 2 ditambah 4. Sama dengan 6. Jadi X-nya adalah min 2, Y-nya adalah 6. Yaitu tadi kalau kita pakai P, itu adalah 1. Yuk kita coba pakai P dengan angka yang besar. Contoh, saya mau kasih angka 10 ya. Jadi kita aplikasikan ke X. 3P kuadrat, P kuadrat itu 10, berarti kali 3. P kuadrat itu kan 10 kuadrat sama dengan 100 ya. 3P berarti 300. Sorry. 300 min 5
itu sama dengan 295 ya. Kalau misalnya yang Y ini tadi kita rubah menjadi yang P-nya adalah 100 ya, maka Y-nya adalah P-nya adalah 10, maka Y-nya adalah 10 pangkat 2 itu 100 kali 2 200 ditambah 4. Berarti Y-nya adalah 204 ya. Kita bisa nilai di sini bahwa kalau misalnya P-nya tadi kita pakai 1, maka nilai X-nya lebih kecil daripada nilai Y. Berarti jawabannya D ya. Kalau kita pakai P-nya 10, maka nilai X-nya lebih besar daripada Y. Jawabannya A. Berarti nggak bisa ditentukan dong nilai X dan Y, karena kalau dengan menggunakan bilangan yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Jadi, jawaban yang benar adalah X dan Y tidak dapat ditentukan. Ya. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika P sembarang bilangan dan X sama dengan min 3P kuadrat plus 5 dan Y adalah min 2P kuadrat plus 7, maka ya ini caranya sama. Yuk kita pakai P-nya 1 dulu. Kalau pakai P-nya adalah 1, maka nilai X-nya min 3 dikali min 1, maka 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Oke, kemudian kalau Y-nya ini pakai 1, maka 1 dikali min 2, karena 1 dikuadratkan ya, sama dengan 1 kali min 2 sama dengan min 2 ditambah 7 sama dengan 5. Oh sorry, saya ada kesalahan nih. Min 3P kuadrat plus 5 itu min 3 ya. Min 3 plus 5 itu bukan 8 tetapi 2. Ya, jadi X lebih kecil daripada Y ya. Saya tulis di sini. X lebih kecil daripada Y. Kita coba pakai bilangan yang lain. Kita pakai bilangan 10. Di mana 10 pangkat 2 adalah 100 kali min 3 itu adalah min 300 plus 5 sama dengan min 295. Kemudian yang Y-nya adalah 10 pangkat 2 100 kali min 2 min 200 kemudian ditambah 7 sama dengan min 193. Jadi tetap aja X lebih kecil daripada Y. Jadi jawabannya adalah D ya. Sebenarnya tanpa perhitungan, kalau yang nomor 3 ini dapat disimpulkan gini. Kita lihat ini. Ini kan sama-sama penjumlahan ya. Jadi sama nih. Kemudian min 3P kuadrat dengan min 2P kuadrat itu lebih kecil daripada min 3P kuadrat itu lebih kecil daripada min 2P kuadrat. Jadi X lebih kecil kan daripada Y dari sisi yang sini. Kemudian penambahannya 5 itu lebih kecil daripada 7. X lebih kecil daripada Y. 5-nya kan punya X ya, 7-nya punya Y. Jadi tetap aja mau bagaimanapun X itu lebih kecil daripada Y. Jadi mau pakai kita coba-coba bilangannya ataupun kita simpulkan dari formula yang ini, tetap aja X lebih kecil daripada Y. Jadi jawabannya D ya. X lebih kecil daripada Y. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4. Jika X adalah 1/6 dan Y 16%, maka ya ini mau dibikin desimal nggak ada salah, dibikin persen dua-duanya juga nggak ada masalah. Yang penting dua-duanya sama, mau pecahan semua atau mau persen semua. Yuk biar gampang, saya pilih yang persen aja deh, kayaknya lebih gampang. Jadi Y sama dengan 16/100 gitu ya. 16/100. Biar sama-sama angkanya 1 di atasnya, ya sudah kita bagi aja. 16/100 ini 1 per, mau disamakan atasnya atau mau dimiripkan bawahnya boleh. Kalau saya samakan atasnya berarti penyebutnya ini
Kalau 16-nya dibuat 1, maka 100-nya menjadi 6,25. Jadi X-nya adalah 1/6 dan Y-nya adalah 1/6,25. Jadi antara 1/16 dengan 1/6,25 jelas lebih besar 1/6,25. Jawabannya Y lebih besar daripada X atau X lebih kecil daripada Y. Jawabannya ada D. Oke. Soal nomor 5. 2X sama dengan 64 dan 3Y sama dengan 81. Maka ya gampang ya, tinggal dibagi aja. Saya tulis gimana ya? Kalau 2X sama dengan 64 berarti X sama dengan 64 dibagi 2. Sama dengan berapa ini? 32 ya. Oke, kemudian Y-nya saya taruh sini ya. 3Y sama dengan 81 berarti Y sama dengan 81 dibagi 3 sama dengan 27. X-nya 32, Y-nya 27. Berarti X lebih besar daripada Y atau Y lebih kecil daripada X. Ada jawabannya A ya, X lebih besar daripada Y. Oke, soal nomor 6. Jika X adalah min 36 dan Y adalah min 3 dikali 6, maka soalnya gampang sekali. Semoga nanti pas ujian soal-soalnya kayak gini aja deh. Y-nya sama dengan min 3 dikali 6 berarti min 18 ya. Kalau X-nya adalah min 36, jadi Y-nya lebih besar daripada X. Atau kalau di sini X semua dulu berarti X lebih kecil daripada Y. Jawabannya D. Oke. Soal nomor 7. Jika A sama dengan 2 dan B adalah min 2 dengan X sama dengan A min B kuadrat dan Y sama dengan B min A kuadrat, maka berlaku, yuk kita hitung satu-satu. X-nya sama dengan, saya tulis di sini aja deh biar nggak nabrak-nabrak ke sini ya. Berarti X sama dengan A min B. A-nya 2, min 2. 4 ya, atau saya tulis deh, nggak apa-apa deh. 2 min 2 kemudian dikuadratkan sama dengan 2 plus 4 karena min ya, jadi plus dikuadratkan sama dengan 6 kuadrat sama dengan 32. Yang Y, kita cari Y-nya. Y-nya sama dengan B min A, B-nya min 2 kemudian min 2 kuadrat sama dengan min 2 sama dengan min 4 dikuadratkan sama dengan 16. Jadi X lebih besar daripada Y. Jawabannya B. Oke. Soal nomor 8. Jika W, X, Y, dan Z adalah 4 bilangan, operasi yang tidak sama dengan W dikali X plus Y plus Z adalah, kalau seperti ini kita kalikan boleh, berarti yang ini WX ya, pakai cara pertama WX, kemudian W dikali plus Y, ditambah WY, kemudian ditambah WZ ya. Ada jawabannya? Ya, jawabannya A benar. Kemudian kita coba yang B. WX dari basic ini ya, basic jawaban A, kita coba pecah bahwa B ini benar atau enggak ya. WX oke, plus Y plus Z dikali W. Nah, ini kalau dikali ke sini tetap aja WY kemudian ditambah WZ. Oke, berarti B jawabannya benar. Kemudian yang C, ini WX, kemudian ditambah WZ, kemudian ditambah WY, gitu ya. Jawabannya benar. Kemudian yang D. Yang D ini sama nih dengan soalnya, cuma dibalik aja, W-nya ditaruh di belakang, berarti sama ya. Kemudian yang E, nah yang E ini tidak sama ya. Karena harusnya nggak kayak gini. Kalau kayak gini ya intinya nggak sama gitu dengan soal jawabannya E ya. Oke, soal nomor 9.
Jika X sama dengan 1/63 min 1/69 dan Y adalah 1/65 dikurang 1/67, maka ya sudah, kalau seperti ini kita operasikan saja deh. Kita samakan penyebutnya aja. Kita cari KPK-nya. KPK dari boleh pakai KPK atau dikalikan langsung ya. Kayaknya lebih enak dikalikan langsung karena bilangannya gede. Kita mau cari KPK satu-satu juga susah. Kalikan aja. 63 dikali 69 itu adalah 4.347. Ya, 4.347 dibagi 63 pasti 69 ya. Karena tadi ini hasil perkalian ya. Sudah tinggal dibalik aja. 69 dikurang 63 sama dengan 3 ya. 69 dikurang 63, 6 ya. 6/43, 4.347. Oke. Kemudian yang Y juga sama, dikalikan saja sudah. 65 kali 67 ini 4.355. Kemudian dibalik aja, 67 dikurang 65. Sama dengan 2/4355 ya. Pakai cara yang tadi kita samakan ininya sama-sama menjadi 1. Biar kita lihat penyebutnya lebih gedean yang mana. Kalau penyebutnya lebih gede berarti angkanya lebih kecil. Oke. 6/4347 ini sama dengan 1/7 24,5 ya, tinggal dibagi aja kok. 6 dibagi 4347. Kemudian yang ini 2/4357 adalah 1/2177,5 ya. Sebenarnya nggak sampai sini pun nggak ada masalah ya, karena antara angka 4347 dengan 4357 ini nggak jauh beda. Sedangkan antara 6 dan 2 ini jauh beda. Bukan selisihnya ya, tapi pembandingnya. Kalau 4347 dengan 4357 ini kan 1/sekian ya, sedangkan 6 dengan 2 ini adalah 3 kalinya gitu. Jadi pastinya lebih besar yang 6/4347. Pun setelah kita samakan pembilangnya, penyebutnya juga lebih besar yang ini. Jadi lebih hasil angkanya kan lebih besar yang X. Maka X lebih besar daripada Y. Jawabannya A. Oke. Soal nomor 10, jika sudut suatu segitiga adalah X, 2X, dan 3X derajat, 3X derajat maksudnya, dan Y adalah 30 derajat, maka, oke. Jadi ini ada sebuah segitiga nih. Ini kita nggak tahu ya segitiganya apa, kita bikin sembarang segitiga aja. Di sini ada 3X, kemudian di sini ada X, kemudian di sini ada 2X. Seperti kita tahu sudut dalam sebuah segitiga jumlahnya adalah 180, berarti X ditambah 2X ditambah 3X sama dengan 180 derajat. Jadi ini tinggal dijumlahkan saja. 1X ditambah 2X ditambah 3X. Ini ditambah, Berarti 6X sama dengan 180 derajat. Maka X-nya sama dengan 180 derajat. 180 derajat dibagi 6 sama dengan 30 derajat. X-nya sudah dapat. Ini X ya. Ini sudah dapat ya, X-nya 30 derajat. Ya, ini nilai X. Dan nilai Y-nya 30 derajat. Berarti X sama dengan Y. Oke, jawabannya B. Soal nomor 11. Jika X sama dengan harga 1 kg semen dan Y adalah 1 kg paku, maka ya, di soal nomor 11 ini ya jelas X dan Y tidak dapat ditentukan. Karena kita nggak tahu harga semen 1 kg semen sama 1 kg paku
lebih gede yang mana. Meskipun di kehidupan sehari-hari kita dapat menyimpulkan lebih mahalan semen atau lebih mahalan paku yang sama-sama 1 kilogram, tapi di soal seperti ini kita tidak dapat menentukan ya, karena tidak ada angka-angka yang lain ya. Sepertinya itu dulu untuk soal aritmatika kali ini. Kita insya Allah lanjut lagi ya di soal berikutnya kalau teman-teman masih mau. Kalau pingin ganti jenis soal boleh komen ya di bawah. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan jalannya sesuai dengan apa yang diusahakan, dicita-citakan, diharapkan, dan didoakan. Amin. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.